semuanya, di sini bersama kita dari kelompok 8 jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Hai, aku Azahra. Hai, aku Sri Aulia. Hai, aku Sri Anjani. Dan aku Rabil Sakina. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sering banget bikin mahasiswa bingung dan cemas. Dan kadang pengen nyerah, yaitu mengenai pelaporan penelitian dan politik dalam riset sosial. Kelihatannya tuh berat, tapi sebenarnya tuh penting banget, gak cuma buat tugas akhir aja, tapi juga buat memahami peran sosial seorang peneliti. Dan tenang aja, kita akan bahas dengan gaya yang santai tapi tetap berbobot. Oke, langsung aja nih, kita mulai dari apa sih sebenarnya laporan penelitian itu. Banyak juga nih yang masih mikir laporan itu cuma hasil akhir, padahal lebih dari itu kan. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Kenapa sih laporan penelitian itu penting banget? Kayaknya sering dianggap sekadar tugas akhir kuliah atau formalitas doang. Padahal laporan penelitian itu lebih dari sekedar tugas atau formalitas akademik aja. Ini adalah cara utama kita atau utama peneliti itu berkomunikasi dengan dunia luar. Dan lewat laporan, kita itu bisa menyampaikan apa yang kita pelajari, metode yang kita gunakan, terus data yang kita kumpulkan, sama kesimpulan yang kita tarik. Nah, iya bener banget. Nah, jadi laporan itu seperti catatan kita perjalanan riset. Bukan cuma kosong temuan, tapi juga dokumentasi dari proses berpikir, strategi pengumpulan data, sampai refleksi etika dan tantangan yang kita hadapi di lapangan. Dan penting juga dicatat, laporan itu nggak harus selalu tertulis, bisa juga lisan, kayak observasi. Tapi bentuk tertulis tetap yang paling umum, terutama di dunia akademik dan profesional. Di situ kita bisa tunjukkan bahwa riset kita bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Betul, laporan itu juga berperan buat membangun kredibilitas kita sebagai peneliti. Misalnya, kita nggak bisa asalkan sebagai sebuah hasil tanpa tunjukin bagaimana kita sampai pada kesimpulan itu. Nah, dan jangan lupa juga, laporan ini juga bisa jadi dasar buat tindakan kita, atau buat tindakan nyata. Nah, hasil penelitian itu bisa digunakan oleh praktisi di lapangan, pembuat kebijakan, sampai dengan masyarakat umum untuk mengambil sebuah keputusan atau bikin perubahan. Nah, ada lagi nih yang sering dilupakan. Jadi laporan itu biasanya itu memicu riset lanjutan. Nah, penelitian berikutnya itu bisa belajar dari laporan kita, baik dari keberhasilan maupun kekurangan dari hasil penelitian tersebut. Dan kalau kita bicara soal nilai sosialnya, laporan ini ikut menjaga komunalisme ilmiah. Artinya, hasil riset itu sebaliknya dibagikan, bukan disimpan sendiri. Komunitas ilmiah tumbuh dari keterbukaan dan berbagi pengetahuan. Jadi intinya menulis laporan itu bukan soal selesai tugas, tapi bagian penting dari proses ilmiah yang punya dampak lebih luas. Dan di episode ini kita bakal bongkar satu-satu gimana caranya nulis laporan yang bagus dan etis. Nah, setelah tahu pentingnya laporan penelitian, sekarang kita bahas hal yang sering dianggap sepele, padahal krusial banget. Siapa tuh? Audiens. Siapa sih yang bakal baca laporan kita itu? Nah, benar banget. Apa yang dikatain Hul tadi, banyak penulisan laporan itu lupa mikirin siapa pembacanya. Padahal itu mempengaruhi banget di bahasa. Terus juga tingkat kedalaman analisis, sama bahkan struktur laporan itu sendiri. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita lagi nulis untuk instruktur ataupun dosen pembimbing. Nah, biasanya mereka tuh bakal merhatiin aspek akademiknya. Misalnya itu mereka tuh mau tahu gimana sih teori yang dipakai itu relevan atau enggak, terus metode yang digunakan itu apakah valid, dan apakah kesimpulan yang didukung itu dengan data yang kuat.
Tapi kalau audiens kita itu orang yang profesional di lapangan, mereka nggak mau baca panjang-panjang. Mereka lebih tertarik sama intisari temuan dan apa dampaknya secara praktis. Makanya ringkasan eksklusif itu penting banget buat laporan cerafan. Terus kalau targetnya masyarakat umum atau pembaca spesialis itu beda lagi. Kita harus menghindari bahasa teknis yang rumit. Penjelasannya harus simpel tapi tetap akurat supaya mereka bisa memahami isi riset tanpa perlu latar belakang akademik. Iya, itu dalam dokumennya juga disebutkan bahwa penulisan yang efektif itu adalah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik audiens. Misalnya tuh kayak seorang mahasiswa yang mungkin butuh definisi istilah teknis, tapi dosennya enggak. Jadi penulis itu harus peka. Nah, dia juga tuh nggak cuma mempengaruhi gaya bahasa, tapi juga struktur penyampaian. Misalnya, kalau pembacanya itu praktisi, bisa jadi kita perlu mengajukan bagian rekomendasi ke depan laporannya. Menarik juga bahwa laporan bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Itu menyampaikan hasil penelitian, menyumbangkan pemikiran untuk teori, atau bahkan mempengaruhi kebijakan studi. Maka dari itu, kita harus berpikir jauh ke depan waktu menulis. Betul banget. Jadi sebelum nulis laporan, tanya dulu ke diri sendiri, siapa yang akan membaca ini, dan apa yang mereka ingin tahu. Dari situ kita bisa bentuk laporan yang bukan hanya informatif, tapi juga relevan dan berdampak. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Tapi super penting struktur laporan penelitian. Kalau sebelum kita bahas kenapa laporan itu penting dan siapa yang baca, sekarang kita bahas bagaimana laporan itu disusun. Nah, kalau laporan itu disusun secara umum, itu laporan penelitian itu punya format yang cukup standar. Meskipun itu bisa bervariasi tergantung dengan pendekatannya, seperti kuantitatif, kualitatif, ataupun campuran. Tapi tetap ada bagian-bagian utama yang harus ada di dalam laporan tersebut. Nah, kita mulai dari yang paling awal nih. Jadi, yang pertama itu ada abstrak atau ringkasan eksekutif. Nah, itu semacam trailernya laporan. Di panjangnya itu bisa mulai dari 50 kata sampai dengan 1 halaman, tergantung kebutuhan. Isinya itu ringkasan topik, masalah penelitian, desain penelitian, dan juga hasil rekaman. Nah, kalau laporan itu buat praktisi atau instansi, biasanya abstrak diganti jadi ringkasan eksekutif yang lebih panjang dan mencantumkan rekomendasi praktis. Ini penting buat pembaca yang butuh informasi cepat, tapi padat. Oke, lanjut ke pendahuluan. Di bagian ini itu kita mendefinisikan masalah penelitian, menjelaskan latar belakangnya, dan kenapa masalah itu penting untuk diteliti. Biasanya juga mencakup tinggal kisah singkat dan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Nah, pada bagian metode penelitian itu kayak dapurnya penelitian kita. Kayak isinya itu meliputi desain penelitian, terus teknik pengumpulan data, terus metode sampling, sama cara pengukuran variabel, dan pertimbangan etika kita. Ini penting supaya pembaca itu tahu penelitian itu dilakukan dengan cara yang valid. Nah, setelah itu ada nih bagian hasil. Jadi di sini tuh kita menjadikan data yang ditentukan baik itu dalam bentuk tabel, grafik, ataupun deskripsi statistik. Tapi ingat ya, bagian hasil tidak membahas atau menghasilkan data, cuma menyajikan. Baru deh setelah itu masuk ke pembahasan. Nah, disinilah peneliti menjelaskan arti dari data yang disajikan. Apakah sesuai dengan hipotesis? Apakah ada temuan tak terduga? Apa penjelasan alternatifnya? Terakhir ada bagian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan biasanya merangkum temuan, sedangkan rekomendasi bisa menyarankan tindakan praktis, kebijakan, atau ide penelitian lanjutan.
Nah, terus juga jangan lupa pada bagian referensi dan lampiran. Itu referensi itu menunjukkan sumber-sumber yang kita pakai. Dan lampiran itu biasanya berisi hal-hal teknis kayak kuesioner, terus hasil analisis statistik, atau catatan lapangan yang relevan. Dan dokumen juga tuh menekankan pentingnya transparansi di setiap bagian. Jadi kita tuh jangan cuma fokus ke aja yang dukung teori, tapi laporkan juga semua temuan secara jujur, termasuk yang tidak sesuai ekspektasi. Intinya, struktur laporan itu harus logis dan mudah diikuti. Bukan cuma untuk keperluan akademik, tapi supaya pembaca dari berbagai latar bisa memahami proses dan hasil penelitian kita dengan jelas. Nah, sekarang kita bahas bagian yang sering bikin deg-degan nih. Apa nih? Proses menulis laporan. Banyak orang kira nulis itu soal duduk dan langsung jadi. Padahal kenyataannya menulis itu membutuhkan suatu proses yang bertahap yang nggak bisa instan. Bener banget, Ul. Dalam dokumentasi ini dijelaskan bahwa proses menulis itu terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama itu prapenulisan, terus yang kedua itu penyusunan, dan yang ketiga itu penulisan ulang. Dan semuanya itu mempunyai peran pentingnya masing-masing. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Itu prapenulisan. Jadi ini bukan berarti langsung duduk dan nulis ya, tapi kita tuh perlu nyiapin semua hal dulu, mulai dari kumpulin catatan dari berbagai literatur, bikin daftar ide, nyusun outline, dan pastiin semua itu berasal dari kutipan bibliografi yang lengkap. Nah, waktu prapenulisan ini juga waktu kita mikir bentuk laporannya kayak apa, siapa audiensnya, dan apa peran utamanya. Jadi semacam waktu untuk panas-panasan mesin sebelum benar-benar nulis. Terus masuk ke tahap kedua yaitu penyusunan. Di sini kita mulai nulis nih draft pertama. Dukung pakai teknik menulis bebas alias free writing. Artinya kita tuangkan aja semua ide tanpa terlalu mikirin grammarnya, struktur atau kesempurnaan. Iya, itu intinya tuh tujuannya adalah menangkap aliran pikiran. Jangan terlalu mikirin kesalahan dulu. Fokusnya tuh biar ide-ide kita nggak hilang. Kadang penulisan itu malah muncul koneksi baru antar ide yang tadinya itu nggak kepikiran sama sekali. Nah, yang ketiga, itu ada penulisan ulang atau revisi. Nah, ini tuh bagian yang sering banget disepelein. Padahal yang bikin tulisan kita tuh tajam dan efektif. Bahkan, penulis profesional pun bisa revisi karya itu berkali-kali. Dengan revisi itu bukan cuma soal benar typo, tapi termasuk reorganisasi ide, memperkuat logika argumen, memperjelas kalimat, dan memastikan transisi antar paragraf berjalan mulus. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan takut nulis buruk di awal karena yang penting itu bisa diperbaiki. Dan tips lainnya itu kasih jeda antara waktu nulis dan juga revisi. Karena setelah seminggu itu kalimat yang tadinya kira-kira bagus itu biasanya terasa aneh kan. Jadi kita itu lebih bisa objektif lagi pas ngeditnya. Jangan lupa juga sama pengintingan teknis, nah kayak tata bahasa, ejaan, panjang kalimat, dan penggunaan istilah yang konsisten. Itu termasuk dapat mendukung biar pesan yang telah tersampaikan itu tersampaikan secara jelas. Yang paling penting menulis adalah proses belajar. Kita nggak perlu nunggu semua ide matang buat mulai. Kadang justru ide itu muncul waktu kita lagi nulis. Nah, buat kalian yang merasa mentok waktu mau mulai menulis, tenang aja, semua penulis pasti pernah ngalamin yang namanya writer's block. Kuncinya mulai dulu, tulis dulu, dan revisi belakangan.
Oke, kita lanjut ke segmen yang penting banget, tapi kadang suka dianggap remeh. Apa tuh? Plagiarisme dan etika penulisan. Ini serius karena menyangkut integritas kita sebagai seorang peneliti. Iya, dalam dokumen dijelasin bahwa kalau plagiarisme itu adalah pelanggaran yang serius dan bisa bikin reputasi akademik itu jadi hancur. Bahkan itu bisa sampai dikeluarkan dari kampus kalaupun itu ketahuan. Nah, plagiarisme itu juga bukan cuma soal hal-hal kata orang, kata izin ya, tapi juga kayak mencuri ide, menyamakan sumber, dan juga bahkan parafrase yang nggak disertai kutipan. Nah, ini penting nih, para praktisi yang baik itu bukan sekedar untuk janji-janji kata, tapi benar-benar memahami isi asli dan menulis tanya ulang dengan gaya kita sendiri, lalu tetap mencantumkan sumbernya. Bahkan para penulis profesional membuang sekitar 25% catatan mereka karena akhirnya dianggap tidak relevan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, seleksi dan kejujuran itu bagian dari etika. Iya, benar banget sih. Dan juga etika penulisan itu mencakup kejujuran dalam melaporkan proses dan hasil penelitian kita. Jangan pilih-pilih data yang cuma mendukung hipotesis. Semua temuan harus dilaporkan, termasuk yang bertentangan gitu. Termasuk juga menjaga integritas saat menyusun referensi. Itu tuh harus pasti ini. Semua kutipan dan bibliografi itu lengkap. Jangan sampai ada referensi yang kosong alias nggak ada sumber yang secara nyatanya. Satu hal lagi, dalam proses revisi, kadang kita terdorong untuk memoles hasil biar terlihat lebih meyakinkan. Tapi penting buat diingat, kita bukan jualan opini, tapi menyampaikan fakta apa adanya. Jadi etika penulisan bukan soal cuma menghindari hukuman ya, tapi soal tanggung jawab moral dan intelektual kita sebagai peneliti. Kita sedang membangun kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Setuju banget. Kalau kita jujur dan transparan dalam menulis laporan, itu juga menunjukkan kita menghargai penulis dan peneliti lain yang lebih dulu sudah bekerja lebih keras dari kita. Nah, etika ini itu berlaku sejak tahap awal dari penyusunan ide, penulisan sampai dengan publikasi. Jadi konsistensi ini tuh membuat laporan kita itu bisa lebih dipercaya dan juga dihargai orang-orang. Jadi jangan lupa ya, selalu catat sumber, parafrase dengan benar, dan jujur dalam menyampaikan semua temuan. Karena dalam riset, kejujuran itu nilai paling utama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen yang agak filosofis nih dan bisa dibilang kontroversial juga, yaitu politik dalam penelitian sosial. Ini bukan tentang partai atau pemilu ya, tapi tentang bagaimana kekuasaan bisa memengaruhi arah atau hasil riset. Nah, benar banget nih, penelitian sosial itu seringkali itu tidak bebas dari tekanan. Kayak misalnya tuh ada sponsor yang menginginkan hasil tertentu atau institusi yang mencoba membatasi apa yang boleh dan tidak boleh diteliti. Contohnya ya, bayangin nih, kamu lagi neliti soal kemiskinan di daerah tertentu. Tapi ternyata di daerah tertentu itu ambil contoh itu perusahaan ya. Nah, jadi contohnya itu di perusahaan itu teman dari penelitian itu minta nih supaya temuan itu soal dampak buruk pabrik terhadap warga yang dihauskan. Nah, jadi di sini tuh politik riset bermain. Dan bukan cuma sponsor, karena pemerintah atau lembaga juga menetapkan batasan topik peneliti demi kepentingan tertentu. Hal ini bisa membatasi kebebasan akademik dan bahkan membelokkan pencarian kebenaran. Makanya sebagai seorang peneliti, kita dituntut untuk punya integritas dan keberanian. Kita harus tetap melaporkan proses dan hasil penelitian secara jujur. Meskipun itu bertahap dengan kepentingan
Meskipun hal ini tuh bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu. Nah, salah satu tantangan terbesar juga adalah bagaimana kita itu tuh tetap menjaga objektivitas di tengah tekanan dari luar. Politik penelitian itu bisa merusak prinsip dasar ilmu sosial, yaitu mengejar pengetahuan, bukan menyenangkan pihak yang berkuasa. Nah, itu juga tuh berlaku bukan hanya di negara otoriter ya, bahkan di negara yang demokrasi pun. Jadi tekanan itu bisa muncul secara halus. Biasanya itu kayak lewat pendanaan, regulasi, atau bahkan pengaruh editorial di jurnal akademik. Bahkan terkadang penulis sendiri bisa tanpa sadar karena merasa harus berpihak pada kelompok tertentu. Inilah pentingnya kesadaran reflektif dan keberanian untuk menolak tekanan eksternal. Karena itu, politik dalam penelitian sosial bukan sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya. Tapi kita bisa menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi transparansi, independensi, dan tanggung jawab etis. Oh ya, dan jangan lupa juga keterbukaan tentang metode dan proses itu penting. Kita perlu tuh membuka dapur penelitian kita supaya pembaca tahu bahwa kita itu bekerja dengan jujur, bukan manipulatif. Jadi kalau kita memberikan politik yang itu saja bahkan riset pesanan mana ilmu hanya itu jadi legitimasi, bukan pencari kebenaran. Jadi kesimpulannya, politik dalam penelitian sosial itu nyata, tapi bukan alasan tidak. Justru ini tantangan buat kita sebagai peneliti untuk tetap berdiri di jalur etika dan integritas. Akhirnya kita sampai ke segmen terakhir nih, yaitu gaya dan nada penulisan. Ini bagian yang sering dianggap selera, padahal sebenarnya ada prinsip-prinsip penting yang harus kita ikuti loh. Ya, setuju banget sih, Gul. Gaya penulisan laporan tuh gak boleh asal-asalan. Dalam dokumen juga, dalam beberapa dokumen yang aku baca itu bahwa laporan itu harus ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak bertele-tele. Dan yang paling penting itu adalah efektif. Nah, jadi kalimat aktif disarankan tuh daripada kalimat pasif. Jadi kalau kalimat pasif itu biasanya tuh cenderung kaku dan juga nggak jelas siapa pelakunya. Contohnya daripada kita nulis data dikumpulkan oleh peneliti. Jadi langsung aja peneliti mengumpulkan data. Jadi kayak langsung gitu, nggak perlu bertele-tele lagi. Dan jangan lupa soal nada. Nada tulisan itu mencerminkan sikap penulis terhadap topik. Dalam laporan penelitian, kita perlu nada yang profesional, objektif, dan netral. Hal ini hindari bahasa emosional atau terlalu pribadi. Ya, misalnya dalam menulis saya merasa, atau menurut pendapat saya itu kurang cocok dalam laporan ilmiah karena kesannya subjektif. Laporan harus fokus pada data dan analisis, bukan opini pribadi. Kalau menulis untuk publik itu boleh lebih naratif atau storytelling, asalkan tetap akurat. Tapi tetap hindari metafora yang berlebihan, idiom yang membingungkan atau bahasa teknis yang gak dijelaskan. Dokumen juga menyarankan kita untuk menghindari kata-kata yang bertele-tele ataupun nggak penting. Jadi itu usahain buat gunain satu kata yang tepat daripada 5 kata yang terputar. Jadi misalnya daripada kita nulis dalam rangka untuk melakukan, mending kita nulis untuk melakukan aja. Yang penting juga buat diperhatikan struktur paragraf. Setiap paragraf sebenarnya punya satu ide utama. Gunakan kalimat topik, transisi antar paragraf, dan hindari pengulangan yang nggak perlu. Nah, satu tips penting lagi yaitu tulis dulu, baru bersihkan belakangan. Kadang kita terjebak ingin sempurna dari awal, padahal proses berpikir dan menulis itu berjalan bareng. Kita bisa revisi antik buat memperbaiki gaya dan nada.
Dan jangan takut untuk minta masukan dari orang lain. Kadang kita tuh nggak sadar kan kalau tulisan kita tuh membingungkan. Nah, tapi pembaca tuh bisa kasih perspektif yang baru. Kritik yang membangun itu kritik yang membangun itu aset yang lebih baik untuk menulis nanti. Nah, pada akhirnya nih, gaya dan nada yang baik itu akan membuat laporan kita itu bukan hanya benar secara isi, tapi juga nyaman dibaca dan juga mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, itu masuk bagian dari tanggung jawab kita sebagai penulis. Jadi jangan asal nulis. Pikirkan juga bagaimana cara terbaik menyampaikan gagasan secara efektif, jujur dan menghargai pembaca. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol panjang banget tentang penulisan laporan penelitian dan politik dalam penelitian sosial. Banyak banget hal yang tadi kita bahas ya, mulai dari struktur laporan, etika penulisan, sampai tekanan politik yang mungkin kita hadapi. Dan semoga obrolan ini bisa membantu teman-teman ya yang sudah teman-teman semua yang lagi atau akan menulis laporan, entah itu untuk tugas kuliah, skripsi atau proyek riset lainnya. Intinya tulisan yang baik itu bukan soal bakat, tapi soal proses. Bener banget. Jadi menulis laporan itu bukan cuma soal menyampaikan data, tapi juga soal tanggung jawab ilmiah dan juga sosial. Jadi kita itu sedang berkontribusi pada pengetahuan. Nah, penting banget untuk menulis dengan jujur, jelas, dan juga penuh integritas. Dan jangan lupa, kita semua bisa belajar jadi penulis yang baik. Kuncinya ada di latihan, revisi, dan terus mau belajar dari pengalaman maupun kritik. Karena seperti kata pepatah, menulis itu berpikir di atas kertas. Oke, akhir kata, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa dan Terima kasih ya. bagi pengetahuan. Bye. Bye.